kasih atas waktu yang telah Anda sempatkan untuk menghadiri acara hari ini. Semoga kabar baik ya, Bu, Pak, sehat semua ya. Baiklah, Bapak Ibu para hadirin semua, perlu kami informasikan bahwa dalam sesi ini masing-masing panelis akan menyampaikan paparannya terkait dengan topik workshop kita kali ini. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan kepada panelis pertama untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang tentunya kami hormati Bapak Ibu Leni ya selaku Direksi Sales dan Bapak Parman selaku Direktur Operasional dari Acer. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu dari pemerintah daerah yang hadir di dalam pertemuan hari ini, pagi ini, tentunya dari Sekretariat Daerah dan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan ya, yang provinsi maupun kabupaten kota. Ini ada beberapa kabupaten kota yang memang terpilih Bapak Ibu sekalian untuk hadir di Jakarta gitu ya, untuk memahami, kita menyamakan pemahaman kita betapa pentingnya itu ya keamanan cyber, khususnya untuk penggunaan pada laptop dan alat-alat kantor, yang dimana memang sudah kita harapkan dari seluruh pemerintah daerah ini menggunakan produk-produk dalam negeri, Bapak Ibu sekalian. Nah, kebetulan emang Acer ini mempunyai nilai TKDN yang cukup baik gitu ya, sehingga beliau juga kita terima kasih, ini apresiasi juga kepada Acer, Bapak Ibu sekalian, yang telah berniat gitu ya memberikan dukungannya kepada kita semua untuk Bapak Ibu sekalian melaksanakan tugas-tugas dengan menggunakan peralatan yang dari Acer. Tentunya memang ini perlu ada pengamanan cybernya untuk laptop-laptop yang dikelola oleh Bapak Ibu sekalian dari provinsi maupun kabupaten kota. Juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang melalui online. Ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dari unit pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kota, juga ada dari Dinas Perindustrian ya di Kabupaten Kota. Mudah-mudahan ini bisa, pertemuan kali ini kami sangat berharap mudah-mudahan kita mempunyai persepsi yang sama gitu ya, dan menambah wawasan kita betapa pentingnya keamanan cyber gitu ya. Artinya kita sudah nanti ini udah era digitalisasi, tentunya kita perlu pengamanan terhadap data-data yang kita berikan, yang kita lakukan selama kita melaksanakan tugas-tugas negara kita gitu ya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini mohon izin kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Direktur kami, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3, Bapak Budiono Subambang, yang semula akan menyampaikan paparannya, tetapi Allah menghendaki lain ya, beliau sedang sakit, terjatuh sakit, pagi hari ini masuk rumah sakit gitu ya, sehingga tidak bisa hadir. Saya menggantikan. Mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan materi beliau. Kami akan menyampaikan mengenai implementasi kebijakan surat edaran bersama nomor 1 tahun 2022 antara Kementerian Dalam Negeri dan LKPP. Kebenaran hadir Pak Direkturnya, Pak Iwan, LKPP, yang kita selama ini selalu berkoordinasi, kolaborasi, bekerja bersama gitu ya. Di pemerintah pusat ada tim koordinasinya melibatkan instansi-instansi terkait, antara lain adalah LKPP. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, tentunya bukan dimulai pada tahun ini gitu ya. Kita sudah mulai dicanangkan oleh teman-teman dari Kementerian Perindustrian gitu ya, di dalam
Ripinnya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian melihat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ini tentang perindustrian, itu sudah ada amanat untuk kita mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri gitu ya. Tetapi memang selama 2014 sampai saat ini nampaknya kita belum gitu ya, belum optimal menggunakan produk-produk dalam negeri kita gitu ya. Banyak sekali kendala-kendalanya terkait tadi keyakinan kita terhadap mutu gitu ya. Nah, kita tahu kalau Acer memang mutunya sangat bisa dipertanggungjawabkan, sehingga memang banyak daerah yang masyarakat kita menggunakan produk-produk dari Acer yang kebetulan memang juga sudah memiliki kata TKDN yang sangat baik gitu ya, yang masuk dalam walaupun tidak murni 100% produk dalam negeri, tetapi TKDN-nya sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, peraturan pemerintah, peraturan yang lain ya, yang memang yang mendorong kita untuk melaksanakan gerakan Bangga Buatan Indonesia itu ada undang-undang juga, Undang-Undang 23 Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, ini mengatur bagaimana pemerintahan daerah menyelenggarakan urusannya. Kita tahu ada urusan konkuren dan urusan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Nah, kalau kita bicara perdagangan, bicara perindustrian, ini merupakan urusan pilihan. Nah, urusan pilihan, tetapi kita bicara Bangga Buatan Indonesia tidak hanya di urusan perindustrian perdagangan, tetapi di semua urusan Bapak Ibu sekalian, termasuk urusan pendidikan, ya, urusan telekomunikasi, urusan PU gitu ya. Semua yang ada di pemerintah kita, ada 32 urusan, tentunya 32 urusan ini ada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mendukung pengadaan barang dan jasa yang menggunakan produk-produk bangsa Indonesia, banyak sekali aturan-aturan yang sudah kita dikeluarkan oleh pemerintah. Selain Undang-Undang 23 juga ada PP 29 gitu ya, PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Di sana juga disampaikan bagaimana menggunakan produk Indonesia itu sudah ada ketentuannya. Kemudian PP 7 tahun 2021 juga tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kita saat ini mendorong ya, mendorong bagaimana UMKM ini lebih maju gitu. Produk-produk UMKM ini bisa bersaing ya di daerah global ini, dan kita memang memfokuskan kalau arahan Presiden adalah bagaimana kita memberdayakan UMKM kita, sehingga ada PP nomor 7 tahun 2021. Kemudian selain itu ada juga Perpres tahun 2021, ada Kepres 24 tahun 2018 dan Impres nomor 2 tahun 2022. Ini yang baru Bapak Ibu sekalian. Ya, Impres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan P3DN dan UMKM dalam rangka mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia pada pelayanan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, nanti pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa lebih detail lagi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Iwan dari LKPP. Kami bagaimana mendorong pemerintah daerah, teman-teman di daerah itu untuk menggunakan produk dalam negeri, itu adalah tugas yang kami emban ya, Departemen Dalam Negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang Gerakan Nasional Buatan Indonesia ini tadi saya sampaikan bukannya baru, tetapi kita sudah mulai dari tahun 2014. Jadi yang kita sudah paham sekali gitu ya, bahwa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini digagas oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi ya. Beliau sangat konsen sekali bagaimana mendorong kita harus bangga buatan Indonesia. Jadi segala barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan semuanya menggunakan produk dalam negeri gitu ya, agar kita menunjukkan bahwa kita bangga terhadap produk dalam negeri. Nah, memang masalahnya ke depan adalah masalah bagaimana kualitasnya gitu ya, sehingga bisa bersaing dengan produk-produk yang lain yang beredar di Indonesia yang mungkin kualitas lebih baik dan harganya akan agak lebih murah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden kita mengarahkan ya pada tanggal 25 Maret tahun 2022, Presiden kita ya, sebenarnya sebelum tanggal 20 ya, tanggal 25
25 Maret pada saat kita Bapak Ibu sekalian mungkin hadir di Bali ya, pada saat bisnis matching kita ya Pak Iwan ya, bisnis matching kita yang pertama di Bali itu pada tanggal 24 sampai 25 Maret. Di tanggal 25 Maret itu Pak Presiden kita memberikan arahan bahwa kita semua perlu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri khususnya bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Serta mengurangi belanja penggunaan barang-barang impor. Nah, penggunaan barang-barang impor memang akan efektif nanti di tahun 2023, Bapak Ibu sekalian. Memang penggunaan barang-barang impor ini hanya diperkenankan 5% gitu ya untuk penggunaannya. Nah, kemudian arahan Presiden yang kedua adalah mendorong komitmen belanja produk dalam negeri hingga 400 triliun pada bulan Maret 2022. Kami sudah bekerja sama gitu ya, tim dari pusat sudah melakukan evaluasi, nanti bisa kami sampaikan bagaimana datanya, apakah sudah mencapai 400 triliun, karena sebenarnya nanti evaluasi yang dilakukan oleh Presiden rencananya di bulan September, mungkin akhir September akan melihat apakah target-target yang diperintahkan oleh pemerintah daerah ini dapat dicapai atau belum, apa kendala-kendalanya. Nanti mungkin di bulan September juga Presiden akan memberikan arahan-arahan baru terhadap bagaimana kita melakukan percepatan gitu ya, melakukan afirmasi terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nah, yang ketiga juga memang tentunya kita tadi saya sampaikan mendorong UMKM di daerah masuk ke dalam e-katalog gitu ya. Nah, ini bagaimana permasalahan-permasalahan, nanti silakan Bapak Ibu sekalian mumpung ada ahlinya kok, pejabat yang komitmen dari LKPP, bagaimana sih e-katalognya gitu ya, supaya teman-teman bisa lancar gitu ya, bisa tidak terkendala terhadap kalau kita mau masuk kata e-katalog gitu ya. Nah, ini nanti ini memang menjadi tugas kami semua, Bapak Ibu sekalian, pusat dan daerah untuk memenuhi itu gitu ya, karena Presiden ke depan kita belanja pengadaan barang tidak bisa lagi belanja manual gitu ya, tapi kita belanja melalui e-katalog dan memanfaatkan toko daring gitu ya yang sudah dibentuk di daerah masing-masing. Nah, yang keempat adalah mempermudah perizinan bagi UMKM. Nah, teman-teman di daerah mungkin yang dinas yang perangkat daerah yang menangani perizinan memang diharapkan oleh Presiden kita untuk berikan kemudahan. LKPP juga sudah memberikan kemudahan perizinan dari 9 ya Pak ya, tahun-tahun lalu 9, hanya 2 ke yang bisa persyaratan perizinan. Saya tidak mengenai itu, nanti Pak silakan Pak Iwan gitu ya. Hanya 2 gitu. Jadi artinya apa? Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah kita gitu ya untuk mendorong pemerintah daerah menggunakan produk-produk dalam negeri itu sudah sejauh itu gitu ya, sampai mengatur hal-hal yang detail gitu ya. Ya, tetapi tentunya tidak malah tidak memberikan beban atau tidak menyulitkan pemerintah daerah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari arahan Presiden memang telah lahir, Bapak Ibu sekalian, telah lahir instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 gitu ya. Nah, banyak poin-poin penting yang disampaikan di dalam Inpres nomor 2 ini, ada 9 item gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya rasa sudah paham, ini sudah berapa kali kita sosialisasikan ya teman-teman di daerah. Jadi saya hanya merefresh kembali bahwa ada 9 poin penting dalam instruksi Presiden nomor 2 ini, yang memang kita perlu adanya elektronik nih ya, belanja pengadaan barang yang jasa pemerintah menggunakan sirup dan mengisi kontrak pada sistem pengadaan secara elektronik. Nah, bagaimana nanti? Nah, ini kan untuk data-data yang ada di e-katalog maupun yang secara pengadaan secara elektronik ini perlu ada pengamanan ya, perlu ada pengamanan. Oleh karena itu kita perlu Bapak Ibu sekalian, kita mengupayakan pengamanan cyber kita. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan nanti ada pencerahan kembali dari Kominfo, dari kami juga dari Dirjen Bina Bangda, ada yang menangani mengenai cyber gitu ya, bagaimana pengamanan cyber, dan nanti juga mungkin teman-teman dari Dikbud gitu ya, karena berdasarkan data yang ada, pengguna ESER itu lebih banyak di
dilakukan oleh teman-teman dari Dikbud, Pak, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya di daerah gitu ya. Ini kami apresiasi juga Pak gitu ya. Nanti mungkin ke depan tapi tidak hanya sekedar membeli tapi kita harus memanfaatkan dengan baik gitu ya elektronik kita dan bagaimana supaya juga jalannya juga lebih aman gitu ya, sehingga data-data tidak bisa semudah itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lain dan untuk kepentingan tertentu. Nah, sehubungan itu Bapak Ibu sekalian, Kemendagri, langkah yang kami lakukan adalah tentunya kami mendorong terus gitu ya, terus mendorong pemerintah daerah menjalankan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini mulai dari tahap perencanaan, tahap penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan. Nah, pengawasan ini juga kita melakukan bersama-sama dengan BPKP gitu ya. Dan untuk pelaksanaan pelaporan segala macam, Kemendagri juga sudah ada sistem aplikasinya gitu yang kita sering kenal dengan SIPD. Nah, kemudian langkah yang berikut yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, memang kami bersama-sama dengan teman-teman di pusat, tim peningkatan produk P3DN dan di daerah selalu memonitoring, evaluasi sampai sejauh mana nih tim P3DN daerah melaksanakan fungsinya, tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan capaian-capaian yang target-target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, Kemendagri juga sudah melakukan pemetaan mendapatkan angka komitmen penggunaan barang dan jasa yang memang ditargetkan 200 triliun, tetapi alhamdulillah sampai saat ini karena ini 200 triliun adalah untuk Pemda, tetapi kita coba juga dengan KL-nya juga bagaimana untuk pengadaan barang dan jasanya sudah, artinya kalau berdasarkan data memang sudah melampaui dari target ya, komitmen saja. Nah, yang penting sekarang tidak hanya sekedar komitmen, tapi bagaimana implementasinya. Apakah komitmen yang Bapak Ibu sekalian tuangkan pada saat kita pertemuan dari business matching 1, 2, dan 3 itu dilaksanakan dengan sepenuhnya gitu ya. Kalau memang tidak, ada apa gitu ya, apakah ada permasalahan-permasalahan yang lain. Kemudian yang terakhir memang kita mendorong Pemda untuk meningkatkan realisasi belanja barang dari APBD, bagaimana melalui e-purchasing. Nah, nanti e-purchasing nanti akan disampaikan oleh Pak Iwan, saya hanya sekilas saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, dukungan Kemendagri selain itu juga kami tentunya di dalam Permendagri nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, bagaimana merencanakan ini sudah ada ketentuannya, sudah diakomodir. Kemudian juga Permendagri 27. Di waktunya berapa lama ya, Bu ya? Oh ya, sebentar saya cepat-cepat ya. Oke, kalau gitu saya coba lagi yang penting ya, yang perlu kami sampaikan, karena ini surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dengan LKPP, Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi tugas kita. Dari surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan LKPP memang ada poin penting. Yang pertama adalah ada 5 hal sebenarnya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pertama adalah membentuk tim pengadaan barang dan jasa, ya, program tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau tim P3DN yang sampai saat ini alhamdulillah terima kasih teman-teman dari provinsi sudah membentuk semua, sudah 34 provinsi sudah membentuk tim P3DN, hanya beberapa kabupaten kota yang belum. Nah, ini tugas kami mendorong agar bagaimana pemerintah kabupaten kota ini membentuk tim, karena nanti yang akan mengkoordinasikan bagaimana penggunaan produk dalam negeri diberlakukan di daerah adalah melalui tim koordinasi yang melibatkan lintas-lintas sektor. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami menyampaikan hasil pemantauan kami mengenai tim P3DN. Tadi saya sampaikan bahwa sampai saat ini sudah semua
Mungkin apresiasi ini kepada provinsi, 34 provinsi telah membentuk tim P3DN, kabupaten kota yang belum tinggal 53 kabupaten kota yang belum membentuk tim P3DN. Sehingga ini perlu Bapak Ibu sekalian yang belum, ini kami tayangkan agar untuk mengetahui apakah mengevaluasi diri gitu ya. Kenapa kami belum membentuk tim P3DN? Padahal tim P3DN cuma eskal Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tentunya tidak terlalu sulit gitu ya. Nah, ini mulai dari Sumatera Utara, gitu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, masing-masing kabupaten kotanya ada. Di Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, kemudian ada yang lainnya. Selain itu, ya Maluku, Maluku Utara, kemudian ya, nah ini yang belum membentuk ya, yang belum membentuk. Jadi tim P3DN-nya Papua juga termasuk. Nah, ini Papua, teman-teman dari Papua tentunya hadir ya Bapak Ibu sekalian. Kami mohon perhatian nih Bapak Ibu sekalian, Papua itu masih 28 kabupaten kota yang belum membentuk tim P3DN. Nanti mohon koreksi Bapak Ibu sekalian, karena ini kita dapat data bersama dengan diolah oleh LKPP ya Pak ya, bahwa di Papua itu masih 28 kabupaten kota yang belum membentuk tim P3DN. Kami sudah coba berkali-kali, kemarin kita lakukan koordinasi gitu ya, rapat-rapat koordinasi dalam 1 bulan, kita lakukan 2 kali dalam seminggu, tetapi nampaknya sampai saat ini untuk Provinsi Papua, Kabupaten masih tetap 28, jadi belum ada pergerakan Bapak Ibu sekalian. Ini data kita update tanggal 5 September ya. Kemudian katalog lokal Bapak Ibu sekalian 34, ini yang menjadi tugas juga pemerintah daerah untuk membentuk katalog lokal. 34 provinsi sudah, tinggal 24 kabupaten kota lagi yang belum, gitu ya. Itu yang belum berada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua gitu ya. Kemudian yang 10 Pemda melakukan e-katalog lokal dengan nilai transaksi terbesar, oke lah. Mungkin teman-teman hanya melihat ada 10, mulai dari DKI sampai yang terkecil Maluku Utara gitu ya. Kemudian, nah pemanfaatan toko daring. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih banyak terkendali ya, karena masih 323 kabupaten kota yang belum memanfaatkan toko daring. Nanti bagaimana kendalanya atau operasionalnya toko daring, silakan nanti ada Pak Iwan gitu ya untuk menjelaskan mengenai toko daring. Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk provinsi aja masih ada 2 nih Bapak Ibu sekalian. Kalau kabupaten kota tadi ada ratusan, 300 lebih, provinsi ada 2, Papua dan Papua Barat yang belum memanfaatkan toko daring. Nah, ini nanti kita diskusikan bagaimana sih kenapa kendalanya belum melakukan toko daring. Nanti ini juga pengadaan pada bank dan jasa kan melalui toko daring Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tetapi saya lihat Papua sudah menyelenggarakan itu, pengadaan pembelian terhadap Acer juga termasuk Papua ya yang sudah melakukan, tetapi Papua ini belum memanfaatkan toko daring ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lewatkan saja waktunya. Ya yang belum, ini masih banyak sekali, 323, kemudian ya oke, masih banyak. Nah, ini juga 15 daerah total transaksi terbesar melalui toko daring, kami juga punya datanya Bapak Ibu sekalian, melalui toko daring. Kemudian realisasi belanja penggunaan produk dalam negeri, Pemda, Provinsi dan Kabupaten Kota, memang di saat ini provinsi sudah mencapai 44,3%, kabupaten itu 49,93%, kota 37,21%. Ya, ini perkembangan yang ada sampai saat ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami menghimbau teman-teman khususnya yang sudah melakukan pengadaan barang dan jasa, mungkin untuk di sisi yang lain juga mohon segera memanfaatkan toko daring dan e-katalog yang sudah dibangun di masing-masing daerah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan gitu ya. Lebih baik kita banyak diskusi lagi nanti Ibu MC. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Nyimas atas paparannya ya. Jadi Bapak Ibu semua, semoga paparan yang disampaikan oleh Ibu Nyimas ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi kita semua. Ada banyak poin penting yang disampaikan oleh Ibu Nyimas pagi hari ini. Namun saya akan sampaikan hanya beberapa saja Bapak Ibu ya. Jadi memang Undang-Undang Nomor 3 sendiri pun sudah mendorong kita semua untuk menggunakan produk-produk dalam negeri ya Bu ya. Dan untuk Acer sendiri Bapak Ibu, TKDN-nya ini sangat tinggi ya, sangat baik. Jadi kita bisa berbangga untuk menggunakan produk buatan Indonesia. Dan tadi Bapak Presiden sendiri juga mention ya Ibu bahwa UMKM ini bisa menjadi komponen penting untuk memulihkan perekonomian dan berperan mengatasi persoalan bottleneck supply chain. Arahan Presiden juga tadi menyampaikan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta mengurangi belanja atau penggunaan barang-barang impor. Jadi memang hal ini sungguh-sungguh mari kita lakukan bersama-sama. Untuk itu tidak hanya dari kita saja, bagi rekan-rekan media yang hadir juga kami mohon untuk dapat membantu mensosialisasikan hal ini. Dari Kemendagri sendiri sudah ada langkah-langkah yang diambil Bapak Ibu, yaitu mendorong pemerintah daerah dalam menjalankan peningkatan produk dalam negeri, melakukan monitoring dan evaluasi, mendapatkan angka komitmen pengadaan barang dan jasa di Pemda, kemudian mendorong Pemda untuk meningkatkan realisasi belanja barang. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita dukung. Kita harus bangga untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Sekian dan terima kasih summary yang saya sampaikan. Berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari panelis yang berikutnya, yaitu langsung saja kepada Bapak Agung ya, yang mewakili Bapak Yusuf Asimatupang dari Kominfo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, para pejabat dan pimpinan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Bapak Ibu dari perwakilan dan pimpinan dari Acer Indonesia, kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu panelis pada kegiatan workshop pagi hari ini, serta tidak lupa Bapak Ibu para peserta dan undangan yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Ditjen Bina Bangda atas kesempatannya mengundang kami untuk ikut hadir dalam kegiatan workshop pada pagi hari ini. Jadi mungkin perkenalkan, kami mewakili Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Slamet Santoso. Kami mewakili beliau karena beliau berhalangan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Agung Basuki. Saya saat ini sebagai Ketua Tim Pusat Data Nasional ya. Sama-sama PDN Bapak Ibu, tapi PDN-nya ini Pusat Data Nasional, bukan produk dalam negeri Bapak dan Ibu. Ya, sama-sama PDN. Jadi beliau menyampaikan kepada kami untuk mengikuti kegiatan hari ini. Harapannya apa yang kami sampaikan mungkin menjadi bagian dari proses percepatan penyelenggaraan program peningkatan belanja produk dalam negeri. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Kementerian Kominfo sendiri memang khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sebagai salah satu unit kerja atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo mengemban salah satu amanat nasional, amanat Presiden, amanat pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital. Nah, kalau kita berbicara masalah transformasi digital ini, program P3DN ini merupakan salah satu program yang mungkin gitu ya, bahkan seharusnya gitu ya, seharusnya ini memang termasuk dalam program transformasi digital pemerintah khususnya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Karena kita kembali lagi, pemerintah melakukan transformasi ujungnya atau tujuannya adalah bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin kami akan melihat
dan menyampaikan dari sisi perspektif Kominfo sebagai salah satu pelaksana dalam program transformasi digital pemerintah. Jadi mungkin kondisinya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sering melihat di dalam media, di dalam pemberitaan bahwa banyak sekali terjadi isu-isu atau kendala terkait dengan transformasi digital pemerintah. Isu-isu dan kendala ini merupakan salah satu tantangan tersendiri gitu ya. Bagaimana pemerintah ke depannya dalam mendukung atau melaksanakan transformasi digital itu sekaligus dapat menyelesaikan isu-isu yang muncul di dalam program transformasi digital. Kita melihat bahwa saat ini kondisinya begitu banyak terjadi duplikasi data, gitu ya. Bagaimana aplikasi dikembangkan secara individual, secara silo sehingga sulit untuk terintegrasi. Bagaimana pemerintah memiliki dan memanage, mengelola begitu banyak pusat data yang di dalam pusat data itu nantinya digunakan untuk menyelenggarakan layanan-layanan yang berbasis digital, ya. Ini merupakan menjadi salah satu challenge sendiri ya Bapak dan Ibu. Kalau kita berbicara masalah lebih lanjut di dalam transformasi digital pasti ada challenge terkait dengan keamanan cyber ya, sesuai pada topik hari ini. Kalau kita analogikan, mungkin kita akan lebih mudah melakukan pengamanan pada satu rumah daripada sekian ribu rumah kita lakukan pengamanan. Ya, mungkin analogi sederhananya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita pasti akan lebih mudah melakukan pengamanan pada satu dibanding pengamanan secara bersamaan pada 10 rumah gitu ya, analoginya seperti itu. Nah, kondisi-kondisi ini terjadi di pemerintahan Republik Indonesia saat ini, di mana masing-masing instansi pemerintah memiliki pusat data masing-masing, dikelola masing-masing gitu ya, di mana kita tidak tahu apakah dari 2.700 pusat data pemerintah itu sudah memiliki standar. Apakah masalah cyber security menjadi salah satu concern yang diperhatikan di dalam penyelenggaraan pusat data? Dampaknya apa Bapak Ibu? Banyak terjadi kasus insiden terkait dengan keamanan cyber, baik kebocoran data, ya, pencurian data, akses terhadap informasi-informasi pemerintah, gitu ya, defacing terhadap web-web pemerintah, gitu ya. Banyak terjadi isu-isu tersebut. Dan itu tidak kita pungkiri bahwa semakin tahun trennya untuk keamanan cyber itu potensi serangan cyber semakin meningkat, gitu ya. Nah oleh karena itu pemerintah perlu banyak melakukan antisipasi khususnya dalam program transformasi digital ini, karena program transformasi digital ini sangat erat kaitannya dengan implementasi teknologi, di mana di dalam implementasi teknologi kita melihat tingginya potensi atau ancaman dari serangan cyber ini. Nah, jadi melalui program transformasi digital pemerintah gitu ya, di mana sesuai diamanatkan di dalam Perpres SPBE, Perpres 95 tahun 2018 dan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, program transformasi digital pemerintah ini menjadi salah satu program nasional untuk meningkatkan atau yang tercantum dalam peta jalan Indonesia Digital, di mana khususnya transformasi digital di sektor pemerintah ini menjadi salah satu dari 4 sektor strategis transformasi digital nasional. Adapun visi kedepannya pemerintah melalui transformasi digital di bidang pemerintahan ini ingin mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Nah, di dalam proses transformasi digital pemerintah ini tentu saja tidak hanya aspek teknologi yang dikedepankan, tapi kita melihat juga bahwa aspek manajemen gitu ya, aspek tata kelola, kemudian aspek layanan itu menjadi beberapa dimensi-dimensi yang diperhatikan dalam pemerintah mewujudkan transformasi digital. Jadi upaya transformasi digital ini merupakan upaya menyeluruh yang melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah, akademisi, swasta gitu ya, maupun pihak-pihak lain untuk dapat mensukseskan terlaksananya transformasi digital pemerintah sebagaimana yang diharapkan melalui amanat Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah ini mungkin kami akan menyampaikan tentu saja beberapa isu dan kendala yang disampaikan tadi bahwa kita melihat
banyaknya rumahnya pemerintah gitu ya, yang perlu dikelola dalam menyelenggarakan transformasi digital. Tadi 2.700 pusat data, 27.000 sekian aplikasi gitu ya. Kemudian banyak terjadi insiden-insiden terhadap serangan cyber, yaitu beberapa opini dan fakta yang saat ini terjadi. Oleh karena itu, salah satu program pemerintah untuk melakukan dan mendukung percepatan digital pemerintah adalah melakukan pembangunan infrastruktur digital pemerintah atau infrastruktur SPBI nasional. Yang pertama terkait dengan tugas saya terkait dengan pengembangan pusat data nasional atau PDN, kemudian jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah. Jadi ini merupakan salah satu fondasi bagaimana pemerintah menuju transformasi digital. Otomatis kita membutuhkan adanya infrastruktur yang handal, yang aman, kemudian juga yang dapat diakses gitu ya dengan performa yang cukup bagus. Oleh karena itu percepatan dalam transformasi digital adalah salah satunya pengembangan infrastruktur SPBI nasional. Nah, mohon izin mungkin Pak Iwan, ini sebagai salah satu fungsi dari Pusat Data Nasional saat ini untuk program-program terkait dengan pengadaan belanja pemerintah sudah menggunakan infrastruktur yang ada di dalam Pusat Data Nasional, Pak. Nah, ini Kementerian Kominfo juga berperan aktif gitu ya untuk mendukung kebutuhan infrastruktur TIK khususnya terkait dengan percepatan program P3DN ini, termasuk juga dengan pengembangan integrasi, Pak, antar sistem dan layanan yang terkait dengan P3DN. Jadi beberapa infrastruktur digital pemerintah ini didorong memang untuk dapat melaksanakan percepatan-percepatan di sisi transformasi pemerintah. Salah satunya untuk program percepatan P3DN ini. Nah, beberapa inisiatif lain adalah bagaimana pemerintah ingin membangun suatu super apps gitu ya, di mana super apps ini dapat mengintegrasikan berbagai macam layanan publik pemerintah, sehingga masyarakat pengguna layanan pemerintah itu tidak akan kesulitan untuk dapat mengakses layanan pemerintah. Kalau mungkin sekarang Bapak dan Ibu butuh kamus tersendiri mungkin ya untuk dapat mengakses layanan pemerintah karena sangat banyak dan tersebar. Ya, bagaimana kita kesulitan saat ini susah ya, dengan adanya handphone ini kan kita sekarang jadi susah menghafal ya. Dulu mungkin kita bisa hafal nomor telepon beberapa orang, kerabat, saudara kita gitu ya, tapi sekarang susah gitu. Semuanya sudah berada di handphone. Nah, ini sama sebetulnya dengan layanan pemerintah. Layanan pemerintah ini sangat banyak sekarang, Bu. Dapat diaksesnya masing-masing gitu ya. Makanya ini menjadi salah satu isu yang perlu kedepannya kita solusikan bersama gitu. Bagaimana pemerintah dapat membangun suatu platform yang memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses layanan dari pemerintah. Ya, termasuk juga program P3D ini ya Pak. Bagaimana antara LKPP, antara Kementerian Keuangan, antara BPS, antara BPKP memiliki suatu sistem yang terintegrasi. Sehingga proses monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program P3DN ini dapat didukung oleh data informasi yang valid gitu ya Pak, yang terintegrasi satu sama lain. Kemudian proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih optimal dengan lebih pendekatan yang secara terintegrasi. Nah, ini beberapa hal yang saat ini Kominfo lakukan untuk mendukung program percepatan digital nasional termasuk program P3DN ini. Nah, menyinggung terkait dengan salah satu topik hari ini terkait dengan keamanan informasi, bagaimana pemerintah melakukan fokus khususnya gitu ya dalam proses transformasi digital ini. Isu yang sangat kritikal adalah terkait keamanan informasi. Jadi keamanan informasi itu bukan hanya isu terkait dengan masalah teknologi, Bapak dan Ibu, tapi ada masalah proses, ada masalah people di situ. Ya, jadi bagaimana sekarang proses, bagaimana memastikan bahwa setiap instansi pemerintah yang mendorong atau mengimplementasikan layanan dilaksanakan secara digital itu dapat melakukan internalisasi dan implementasi kebijakan dan manajemen terkait keamanan informasi. Kemudian dari sisi SDM, kita ketahui bersama bahwa 95% berdasarkan riset kejadian atau cyber incident itu disebabkan oleh human error,
Oleh karena itu kita melihat SDM menjadi salah satu area yang cukup kritikal. Bagaimana kita dapat membangun SDM yang memiliki awareness dan memiliki kompetensi di dalam dunia cyber sehingga dapat mengurangi terjadinya insiden-insiden yang berisiko fatal terhadap pelayanan pemerintah, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kami sampaikan di awal bahwa semakin ke sini ancaman threat atau serangan cyber itu semakin meningkat ya. Dan itu memang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah dampak dari serangan tersebut. Jadi kita kan nggak mungkin menghilangkan semua potensi serangan itu ya, tapi kita dapat memitigasi atau meminimalkan bagaimana dampak dari serangan tersebut terhadap penyelenggaraan layanan kita. Salah satunya adalah kita meningkatkan literasi dan kompetensi SDM untuk menghadapi era transformasi digital berserta dengan potensi-potensi keamanan cyber. Kemudian dari sisi teknologi, nah ini mungkin yang perlu didorong Pak bersama-sama untuk kedepannya, bagaimana pemilihan teknologi untuk mendukung keamanan informasi itu termasuknya yang mengandung persentase komposisi dalam negeri yang tinggi ya Pak. Karena kita melihat bahwa semakin pemerintah menuju transformasi ke era digital, pemanfaatan teknologi ini tidak dapat dilepaskan. Oleh karena itu perlu juga mendukung industri teknologi nasional agar dapat mendukung transformasi digital secara optimal serta meningkatkan keamanan informasi di area cyber yang kita jalani atau kita implementasikan bersama-sama. Nah mungkin demikian kurang lebih sekilas perspektif dari kami Kementerian Kominfo terkait dengan upaya-upaya yang sudah kami lakukan serta bagaimana kedepannya kita semua dapat bersama-sama mendukung transformasi digital pemerintah serta mengamankan ekosistem transformasi digital yang sedang kita bangun bersama. Mungkin demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas kesempatannya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung Basuki selaku Ketua Tim Pusat Data Nasional ya. PDN-nya aja yang sama ya Pak, tapi beda ya, Pusat Data Nasional. Subkoordinator Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika Perekonomian Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Agung Basuki STMTI. Jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Agung ini sudah cukup jelas. Tadinya saya mau rangkum Pak, tapi ternyata Bapak sudah cukup merangkum ya, dan semoga informasi yang Bapak sampaikan bisa menjadi knowledge yang dapat kita gunakan bersama-sama. Kita juga bisa bantu informasikan knowledge yang telah disampaikan oleh Bapak Agung ini. Tanpa menunda lebih lama lagi Bapak Ibu, karena kita juga harus mengingat waktu ya, para panelis hanya memiliki durasi 15 menit untuk menyampaikan paparannya. Jadi langsung saja saya serahkan paparan berikut ini untuk disampaikan oleh Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Bapak Iwan Herniwan. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta workshop hari ini ya, pimpinan dari unsur ACER ya, kemudian juga teman-teman dari unsur Direktorat Jenderal Bangda ya, para panelis yang saya hormati, Bu Nyimas ya, Pak Agung, Pak Heriana, Pak Dr. Lecup ya. Tentunya senang saya dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu pada kesempatan hari ini ya. Saya dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah. Bapak dan Ibu lihat di layar ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat di layar, peningkatan penggunaan produk dalam negeri ya. Hari ini kita bicara tentang topik e-purchasing katalog laptop PDN hasil konsolidasi ya. Tapi sebelum saya bicara tentang ini, tentang topik ini, tadi juga sudah banyak disinggung ya, oleh Bu Nyimas ya, apa yang menjadi peran LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ini gitu ya. Jadi hari ini sebenarnya lengkap ya,
dari sisi kehadiran gitu ya, ada unsur penjual, ada unsur pembeli gitu ya. Pembeli potensial lagi ya, gitu ya. Kemudian juga ada juga kami di sini di LKPP dan para narasumber ya. Bapak dan Ibu, tentunya ketika bicara pengadaan barang jasa pemerintah, gampangnya dibaca sebagai pasar saja Pak ya, pasar pengadaan barang jasa pemerintah ya. Jadi kami sudah membuka 2 kanal besar, sebenarnya aslinya 3 kanal besar di pasar pengadaan barang jasa pemerintah ini. Kanal yang pertama adalah katalog ya, gitu. Kemudian pasar yang kedua yaitu adalah toko daring bela pengadaan. Kemudian pasar yang ketiga atau kanal yang ketiga adalah e-tendering, e-seleksi. Itu juga pasar pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, topik kita hari ini kita mengerucut kepada salah satu pasar pengadaan yaitu katalog ya. Jadi bagaimana peran LKPP di dalam pasar pengadaan barang jasa pemerintah ini? Ya seperti hari ini gitu ya. Bagaimana dari sisi penjual, kemudian dari teman-teman dari sisi pembeli, LKPP menjadi maksomlangnya Pak, mempertemukan penjual dan pembeli dari sisi kebijakan, regulasi, teknologi, SDM, dan kalau ada permasalahan pengadaan ya ke LKPP gitu. Jadi ini maksomlang gitu, mempertemukan pasar penjual dan pembeli. Oke. Bagaimana pasar pengadaannya akan semakin akuntabel dan semakin transparan gitu ya. Kemudian juga dari sisi penyedia juga semakin matang di pasar pengadaan barang jasa pemerintah itu. Kemudian juga dari sisi pembeli juga semakin dewasa gitu ya dalam melakukan e-purchasing ya. Di sisi penjual tentunya suatu saat ada keseimbangan harga ya. Mungkin baru-baru ini gitu ya. Mungkin ada sedikit ada gap, kemudian ada keseimbangan harga. Kemudian dari sisi pembeli nanti ada kedewasaan dalam melakukan e-purchasing. Sehingga pada suatu saat kita akan ketemu dalam suatu titik keseimbangan di mana nanti saya kira akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari belanja pemerintah ini. Oke. Berikutnya adalah poin penting setelah saya jelaskan tadi, saya ingin fokus hari ini ya ke salah satu sisi dari sisi pembeli yaitu e-purchasing. Khusus mengenai katalog laptop PDN hasil konsolidasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, konsolidasi e-purchasing ini adalah kita ingin mengajak sebenarnya teman-teman dari sisi pembeli untuk mengajak kepada suatu tingkat kedewasaan di dalam melakukan e-purchasing. Ya. Ini piloting ya. Tetapi jangan lupa ini juga tentunya akan diketok tularkan ke seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam beberapa waktu tahun terakhir ini ya, atau beberapa tahun ke depan ya sebagai pilotan ini. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentunya mendapat apresiasi dari berbagai pimpinan di tingkat nasional terkait dengan perdana yang dilakukan terkait dengan konsolidasi belanja laptop PDN ini gitu ya. Kita sudah menghemat potensi ya uang negara kurang lebih 1,8 triliun rupiah gitu ya. Ini ada unsur teman-teman dari Astra sudah tanda tangan dengan Pak Kepala LKPP pada waktu itu dalam rangka kontrak payung. Ya ini poinnya adalah Bapak dan Ibu dapat lihat di layar, ini adalah pertama kali dalam sejarah dilakukan konsolidasi belanja PDN senilai 6,3 triliun rupiah. Sebelumnya pengadaan laptop itu dilakukan terpisah-pisah sehingga tidak efisien. Jadi spot purchase ya, kontraknya jangka pendek gitu ya. Maka diharapkan dengan terkonsolidasi ini kita akan visi kita atau misi kita adalah menjalin hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual gitu ya. Ya Bapak dan Ibu kalau sejak awal niatnya ingin menjalin hubungan jangka panjang atau long term contract ya, maka tentunya para pihak juga akan menjaga reputasinya gitu. Dari sisi penjual akan selalu menjaga reputasinya ya, meningkatkan layanannya, meningkatkan kualitasnya. Kemudian dari sisi pembeli juga bargaining posisinya semakin meningkat, dan itulah yang disebut saya adalah kedewasaan dalam melakukan e-purchasing. Ini pembelajaran pertama ketika bicara konsolidasi e-purchasing ya. Mungkin ke depan nanti tadi disinggung oleh Pak Agung Basuki ketika di dimensi teknologi ada software yang dibutuhkan. Mungkin ke depan nanti akan konsolidasi pembelian softwarenya gitu ya Pak. Leading sektornya mudah-mudahan dari Kominfo ya. Oke.
Kemudian juga tadi saya menghemat uang negara, kemudian selain penghematan, konsolidasi desktop ini juga mendukung penguatan industri nasional. Oke, ini Bapak dan Ibu bayangkan ya, karena seluruh perencanaan pengadaan itu sebenarnya sudah ada di data sistem informasi rencana umum pengadaan. Jadi sudah bisa kita petakan sebenarnya analisis kebutuhannya gitu ya dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Tinggal bagaimana kita melakukan strategi pengadaannya gitu ya. Nah, salah satu hari ini yang kita coba sampaikan ke Bapak dan Ibu adalah salah satu contoh inovasi ketika melakukan konsolidasi pengadaan. Oke. Bapak dan Ibu lihat di layar ya. Ini tanggal 28 Juli sudah ada tangani antara Kepala LKPP dengan para pemenang gitu ya. Tender, ini multi winner gitu ya. Jadi kalau tender biasa kan, kalau ada 9 yang masukkan penawaran, 1 pemenang, ya 8-nya kecewa, ya sanggah banding, ngadu ke sana ke sini kan Pak ya. Doanya juga menjadi tidak baik ya, mendoakan tidak baik para pemenang. Nah, oke, mari kita ubah bisnis ini gitu ya. Akhirnya kita coba ini dengan konsolidasi kontrak payung dan semuanya jadi pemenang. Semuanya jadi pemenang ya. Oke. Telah dilakukan pendatangan kontrak payung. Apa itu kontrak payung Bapak dan Ibu? Nah tentunya ini ingin perkenalkan Bapak dan Ibu bahwa yang diikat adalah harga gitu ya. Yang diikat adalah kita harga dan spesifikasinya. Kita tidak mengikat volumenya gitu ya. Nah sebagainya. Oke, kemudian izin kepada Ibu latar belakangnya tentunya ini dasarnya kuat sekali bahwa ini P3DN ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 3. Kemudian juga kita juga dituntut untuk percepatan peningkatan penggunaan PDN ini. Ada Inpres 2 tahun 2022 ya. Kemudian juga kita coba gambarkan exercise oleh LKPP. Ini contohnya ya. Konsolidasi e-purchasing laptop ya. Kemudian berikutnya adalah sehingga tujuannya adalah bagaimana pengadaan barang jasa ini dirasakan manfaat sebesar-besarnya oleh masyarakat. User atau pengguna ya, kita bilang sebut value for money ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di layar Bapak dan Ibu dapat melihat apa yang jadi tujuan konsolidasi pengadaan laptop ini adalah pertama adalah peningkatan penggunaan laptop PDN atau produk dalam negeri. Yang kedua mewujudkan value for money, ya, kemudian juga standarisasi spesifikasi laptop untuk mengurangi kecenderungan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi saya kira ini kita juga melihat fenomenanya ya di teman-teman di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kadang-kadang kita beli laptop yang overspec gitu ya, yang sebenarnya kalau dari sisi penggunaan kita hari ini lebih tepat untuk kebutuhan PowerPoint gitu ya, Microsoft Word gitu ya, kemudian Excel gitu ya, dan juga mungkin ya untuk keperluan Zoom gitu ya. Di luar itu untuk problem hanya orang-orang tertentu saja ya, atau sesuai dengan sisi kebutuhan penggunaan kita. Kemudian berikutnya adalah penguatan industri dalam negeri ya. Tentunya dengan tergambarnya pola belanja pemerintah ini akan mendorong investasi masuk gitu ya. Investasi masuk karena pasar pengadaan ini adalah luas dari Sabang sampai Merauke, mencakup 542 provinsi, kabupaten, kota, lebar gitu ya. Sangat besar sekali pasarnya. Bapak dan Ibu, ruang lingkupnya adalah tentunya dibatasi terkait dengan konsolidasi ini ya. Yang pertama adalah dibatasi dulu untuk Pemda yang melaksanakan pengadaan laptop untuk TIK ya, media pendidikan yang bersumber dana dari TAK yang tempatnya Pak Herdiana lah yang cerita nanti. Itu lingkup yang pertama, Chromebook ya. Yang kedua adalah kalau yang terkait dengan laptop yang standar untuk kepentingan administrasi pemerintahan atau administrasi perkantoran, yaitu juga ruang lingkup untuk Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belanjanya dari APBN dan APBD. Ya, oke, ini baru dibatasi 2 saja, exercise kita ya. Ya ke depan tidak menutup mungkin ada variasi lain terkait dengan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah itu. Oke, Bapak dan Ibu tentunya sebelum kita melakukan proses konsolidasi pengadaan ya untuk penyedia atau pelaku usaha yang barang jasanya sudah tercantum di dalam katalog elektronik ya. Jadi teman-teman ini sudah tercantum sebelumnya di katalog elektronik gitu ya. Kemudian kita ajak ke dalam etalase tersendiri yang disebut dengan konsolidasi pengadaan. Sebelum masuk ke sana kita tentunya melakukan analisa kebutuhan ya, dengan teman-temannya
Diknas, dengan Pak Herdian ACS, dengan teman-teman di Kementerian Keuangan gitu ya. Dan kita akhirnya mau mendapatkan informasi bahwa laptop untuk media pendidikan dan Chromebook bersumber dari daya fisik itu kebutuhannya kurang lebih 408.000 lebih gitu, dengan pagu anggaran 3,4 triliun. Kemudian dari teman-teman yang Kementerian Keuangan dia melakukan analisis kebutuhan, kemudian kita baca datanya, ternyata ada 2,92 triliun untuk laptop kebutuhan administrasi perkantoran. Jadi potensi itulah yang tadi saya sampaikan, ada kurang lebih 6,3 triliun rupiah gitu ya. Ini dari satu produk saja ya. Bapak dan Ibu, nanti kita akan juga merencanakan paket-paket rencana konsolidasi yang lebih luas lagi. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu dapat melihat di layar ya. Jadi teman-teman para prinsipal ini gitu ya, dia menayangkan produknya untuk Chromebook ini di katalog gitu ya. Itu harganya 7,1 juta rupiah ya. Kemudian kita melakukan konsolidasi pengadaan ya, dari sisi e-purchasing-nya, maka kita dapat angka 5,5 juta rupiah. Sedangkan untuk laptop administrasi dari 15,3 juta kita dapat hasil konsolidasi 9,8. Efisiensi rata-ratanya sekitar 28%-an, Pak. Bapak dan Ibu jangan lupa ini masih tetap bisa nego gitu ya Pak ya. Ya, ini tetap nego ketentuannya ya. Ketika melakukan purchasing, ini merupakan harga tertinggi ya di dalam konsolidasi pengadaan tersebut atau dalam etalase konsolidasi tersebut. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di layar ada Bapak dan Ibu ya dapat melihat apa yang jadi harapannya adalah tentunya penggunaan PDN ini terus meningkat, kemudian juga pemenuhan belanjanya juga tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat kebutuhan, dan jangan lupa satu lagi yang ini, tepat pelaku usahanya gitu ya, maksudnya tepat pelaku usahanya. Kemudian yang ketiga adalah penguatan industri dalam negeri ya, untuk kemandirian bangsa ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya juga ingin mengalir ke tingkat yang lebih teknis gitu ya. Ini juga ketentuan pelaksanaannya di dalam surat edaran Kepala LKPN nomor 9 tahun 2022 tentang e-purchase pengadaan pembelian laptop PDN hasil negosiasi gitu ya. Ini pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen melakukan e-purchasing terhadap katalog atas produk laptop dengan memperhatikan tentunya adalah spesifikasi teknis, kemudian juga mengumpulkan tentu ya. Kita juga tentunya para pembeli kalau mau beli, Bapak dan Ibu mau beli kan suka ada referensi harga gitu ya. Jadi siapkan referensi harganya dan negosiasi gitu ya. Kemudian juga kita juga tetap walaupun sudah ada ya etalase terkonsolidasi ya, dari 6 produk brand laptop yang tadi saya sampaikan, tetap pasti dimungkinkan Bapak dan Ibu untuk melakukan kalau ada di luar produk hasil konsolidasi itu ada produk lain yang lebih murah di katalog ya, maka kita masih membuka ruang untuk mini kompetisi gitu ya. Jadi misalnya di luar sana ada lebih murah tapi kandungan TKDE-nya minimal 20. Nah, jadi ini kartu kuncinya dibuka dulu satu-satu. Cari yang 25% dulu ya. Kemudian ternyata tidak ada yang 25%, baru masuk ke pilih yang kedua, yang kurang dari 25%. Gitu ya. Masih kunci yang kedua belum ketemu ya, karena spesifikasinya tadi luar kebutuhan yang tadi ya. Maka Bapak dan Ibu bisa melakukan proses e-purchasing ya yang belum memiliki TKDN. Jadi alternatif ketiga gitu ya. Kemudian kalau tidak ada alternatif ketiga, tetap ada pintu keluarnya, yaitu adalah
produk impor. Jadi boleh, tapi tahapan-tahapan ini tetap harus dilakukan dan ini merupakan prioritas tahapan ini, tidak bisa di shortcut gitu, langsung ke impor saja tanpa melakukan justifikasi bahwa poin A, B, C itu sudah dilakukan sebelumnya oleh Bapak dan Ibu ya, tahapan-tahapannya di dalam analisis kebutuhan. Baru ya Bapak dan Ibu, kalau memang tidak itu maka bisa dilakukan di luar e-purchasing dengan melakukan metode pemilihan di luar e-purchasing dengan tender atau yang reguler gitu ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini mini kompetisi sudah sedikit disinggung. Nah ini juga harga kontrak payungnya tadi saya sampaikan, belum termasuk ongkos kirim. Ada 6 produk, ada 6 brand yang sudah ada di etalase konsolidasi. Yang pertama adalah Jairex, yang kedua adalah Supertune, yang ketiga adalah merek Advan, yang keempat adalah Libera, yang kelima adalah Acar yang hari ini Bapak dan Ibu hadir di sini, yang keenam adalah Axio. Inilah 6 konsolidasi, 6 brand yang ada di etalase konsolidasi dengan harga yang sama ya, dengan spesifikasi yang sama atau tidak jauh berbeda. Yang berikutnya adalah untuk kebutuhan administrasi perkantoran ya. Ini yang masuk ke konsolidasi ada 3 produk, 3 brand ya. Yang pertama Jairex, yang kedua Acar, yang ketiga Axio. Di Acar ini ternyata di 2 itu ya. Di 2 spek ya, yang tadi Chromebook, yang di administrasi perkantoran ya. Belum termasuk ongkos kirim. Baik, Bapak dan Ibu, ini tata cara e-purchasing-nya. Bapak dan Ibu login pada aplikasi katalog, pilih pada katalog nasional, klik katalog nasional, kemudian nanti pilih menu peralat elektronik dan melakukan e-purchasing dengan negosiasi. Jangan lupa dengan negosiasi. Kalaupun nanti setelah negosiasi itu harganya tetap atau gimana, yang penting proses itu harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu ya. Mohon izin Pak, Oke, waktunya sudah. terima kasih. Baik, terima kasih. Pas ya Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Iwan atas paparan yang disampaikan. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya mempersilahkan kepada Koordinator Pengadaan Barang Jasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Herdiana STSH, untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, peserta dari Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota ya. Dan khususnya ada dari Dinas Pendidikan yang satu sektor dengan saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek ya. Dan juga yang saya hormati tentu tuan rumah ini ada Bangda, Kemdagri dan Eser ya, yang kerjasama untuk acara ini, dan tentunya para panelis yang di depan. Baik, dengan waktu yang singkat, kami langsung fokusnya kepada pengadaan peralatan dan buku pendidikan ya. Tadi dari Pak Iwan LKPP sudah menyampaikan salah satu peralatan pendidikan yang banyak dibeli oleh Bapak Ibu di daerah, khususnya di 5 tahun terakhir ya. Salah satunya Chromebook ya, peralatan TIK, dan kebetulan salah satu merek yang ada di situ tadi juga disebutkan Acer ya. Di antara 5 yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan ya, sudah dikonsolidasikan. 5 itu adalah yang sudah masuk kelompok PDN wajib istilahnya, kalau tadi merefer kepada peraturan yang disampaikan dari Kemdagri, dari undang-undang PP-nya, bahwa ketika sudah ada salah satu yang 40% PDN yang TKDN plus BMP-nya 40% atau lebih, maka setiap produk yang TKD-nya di atas 25% itu koridor wajib pilih gitu, tidak boleh beli yang lain. Nah, sudah dikonsolidasikan ada 5. Bisa jadi nanti kalau Bapak Ibu untuk beli di tahun 2023 nambah lagi. Nanti tadi sebelum acara saya sempat komunikasi sama Pak Iwan, berarti nanti 2023 konsolidasi lagi. Iya, bisa jadi nambah ya Pak Iwan ya. Karena ini untuk 2022 tadi yang disampaikan Pak Iwan, dan itu akan berakhir di Desember ini. Jadi kalau mau belanja hasil tadi yang Pak Iwan itu sampai dengan akhir tahun 2022.
Selain yang disampaikan tadi dari Kemendagri, saya kutip khususnya untuk bidang pendidikan di Impres ya. Kalau tadi 9 poin yang di diktum pertama, yang itu umum, yang semua juga kena. Khusus di bidang pendidikan juga ada penekanan di diktum kedua angka 5, yaitu yang pertama yang A, ini kebijakan peningkatan penggunaan PDN dan UMK terhadap belanja yang dialokasikan melalui transfer daerah bidang pendidikan. Nah ini kami di Kementerian juga sama dituntut oleh Presiden untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk memperhatikan belanja khususnya DAK pendidikan. Tadi salah satunya sudah disebut oleh Pak Iwan untuk belanja TIK. Silahkan beli produk PDN, sudah jelas ya. Chromebook sudah jelas ada PDN-nya. Kami Kemendikbud di awal sudah mencontohkan langsung 100% PDN. Saat itu baru ada Zairek sama Axio. Acer belum masuk di 2-3 tahun lalu, sekarang Acer masuk dan sudah ada 5. Mungkin nanti 2023 nambah lagi. Dan bisa jadi peralatan yang lainnya selain dengan Chromebook ya. Bapak Ibu, contoh kalau di Bapak Ibu di DAK itu kan menunya ada peralatan pendidikan, misalkan APE, alat peraga edukasi, ada peralatan pendidikan untuk SD, SMP, SMA, SMK. Nah itu juga cek and recheck dengan kandungan PDE-nya ya Bapak Ibu ya. Kan ini menjadi ketentuan yang ditekankan kembali oleh Presiden melalui Impres di diktum kedua angka 5A. Lalu khususnya untuk satuan pendidikan, dan ini terutama bagi SMK dan vokasi. Nah, ini mungkin kalau SMK di Dinas Provinsi ya, di Pemda Provinsi, dalam peningkatan pengembangan PDN menjadi produk UMK. Jadi banyak produk SMK atau produk satuan pendidikan atau politeknik, itu silahkan untuk didorong, dikembangkan menjadi produknya UMK. Jangan diproduk oleh SMK saja atau oleh perguruan tinggi saja, tapi dikerjasamakan dengan UMK sekitar untuk bersama-sama berjualan, menjadi produk mereka. Copyright-nya satuan pendidikan, copyright-nya SMK, copyright-nya politeknik, tapi yang jualan masyarakat sekitar UMK, itu yang diharapkan oleh masyarakat kita. Karena mereka butuh juga untuk bersama-sama hidup ya, berjualan, berbisnis, salah satunya produk-produk yang sudah dipromokan ya, sudah banyak sekali produk SMK, produk pendidikan yang itu tinggal dilepas, dirilis menjadi produk yang bisa dijual tidak hanya oleh sekolah ya, tapi oleh UMK di sekitar sekolah tersebut. Nah, ini penekanan Presiden di poin 5 huruf B. Lalu yang ketiga ini untuk perguruan tinggi ya. Nah ini mungkin kalau di daerah bisa jadi ada yang mempunyai perguruan tinggi sendiri ya. Apakah berbasis yayasan. Ini juga harus didorong bahwa perguruan tinggi itu bisa membuat penelitian, membuat produk yang bisa mensubstitusi barang impor. Nah ini silahkan ya. Karena salah satu tujuan utama pendidikan tinggi kan penelitian ya, untuk pengabdian masyarakat. Salah satu yang dituntut adalah ini, penelitian, mencari barang-barang apa yang banyak dibeli. Saya yakin Bapak Ibu bisa tarik tuh apa kebutuhan di daerah Bapak Ibu lewat data pengadaannya, lewat LPSE. Dari situ barang mana yang masih banyak impor, dan di situ dikaji mana yang bisa dibuat oleh perguruan tinggi di daerah Bapak Ibu untuk dijadikan barang substitusi. Dan ini kalau nanti dikawinkan dengan program-program yang lain, program di LKPP, program di Kemenperin dan yang lain, itu akan ada perhatian khusus. Tentu barang itu akan mudah masuk katalog dan juga bisa mendapatkan sertifikasi TKDN yang free ya. Karena itu untuk pro UMK dan pro PDN untuk substitusi impor. Itu dari program Kemenperin ada seperti itu. Lanjut. Oh ya bisa sendiri ya, lupa saya. Dan ini ada surat terbaru ke Kementerian Pendidikan yang ini menjadi perhatian kita semua ya. Bahwa Presiden di sini dikutip di poin 1 dari Menko Marves ya, sebagai Ketua Tim P3D Nasional, mengutip yang disampaikan Presiden bahwa penayangan produk UMKM di e-katalog. Nah ini relevan sekali dengan materi sebelumnya dari LKPP. Pemerintah diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan.
Nah ini jadi concernnya jelas sesuai dengan tema saat ini UMK PDN. Yang kedua belanja di e-katalog, mungkin ya bisa ada kait-kaitannya dengan keamanan cyber mungkin ya, walaupun saya awam di situ ya, karena tentu ketika belanja lewat katalog udah berbasis sistem, ini semuanya lebih terdata, lebih rapi, menjadi satu data tadi yang disampaikan oleh Pak Agung ya. Di sini ada tindak lanjut yang harus dilakukan, ada 3, memastikan realisasi belanja minimal 40% untuk pembelian produk dalam negeri hingga akhir 2022. Ini kalau secara referensi hukum tadi sudah disampaikan banyak ya, mulai dari undang-undang, PP tentang bahwa kita harus merealisasikan minimal 40%. Dari misalkan undang-undang Cipta Kerja, PP 7 tentang UMK dan koperasi ya, bahwa kita di awal tahun harus mengalokasikan minimal 40% untuk UMK PDN, dan ini dikejar realisasi dari alokasi itu. Lalu melakukan pengendalian belanja impor menjadi maksimal 5% dari total belanja pada 2023. Ini salah satu isi impres ya. Jadi Bapak Ibu juga terkena. Saya ingat waktu di Bali, Mendagri menyampaikan siapa yang 2 poin ini itu untuk mengalokasikan, siapa yang sesuai akan disetujui segera, bahkan dapat reward. Kalau yang tidak sesuai mungkin tidak akan disetujui, itu kata Kemendagri waktu di Bali waktu sama Presiden. Lalu memastikan belanja PDN dilakukan melalui e-katalog dengan prioritas belanja produk UMKM. Ada prioritas belanja melalui e-katalog. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu juga tahu ya, ketika belanja lewat e-katalog tuh sangat efisien, efektif, sangat mudah, mengurangi potensi masalah, mengurangi proses yang berkepanjangan, dan belanjanya juga ringan ya, kayak belanja di marketplace pada umumnya. Sehingga ini pun menjadi hal yang best practice di masyarakat yang harus kita upayakan, kita contoh. Karena di kita kadang sudah dikasih yang mudah, tapi susah untuk berpindah gitu. Oleh karena itu butuh trigger, dan ini di-trigger oleh pemerintah, salah satunya lewat impres, lewat surat Menko Marves ini. Lanjut lagi. Nah ini, dan Bapak Ibu di katalog, saya yakin sudah tahu ya, sudah ada nasional, lokal, sektoral, dan jangan lupa sekarang Bapak Ibu tidak hanya bisa belanja di katalog nasional saja, tapi juga bisa belanja sekaligus di sektoral, sekaligus di lokal. Mungkin Bapak Ibu yang di DAK Pendidikan masih ingat di 2 tahun lalu selalu ada di kami ada grup Pak Iwan, ada grup untuk akunnya tuh di istilahnya sebelum belanja ke katalog sektor Kemdikbud itu di apain sih? Pokoknya belum bisa belanja ke sektor Kemdikbud gitu, di istilahnya apa lah gitu. Ya diratifikasi atau bahasanya ini. Tapi sekarang sudah bebas ya, sejak akhir tahun ini oleh Pak Iwan sudah dibebaskan, tidak perlu lagi akun Bapak Ibu PPK atau PP itu minta izin ke misalkan ke sektor Kemdikbud untuk beli buku misalkan. Itu tidak perlu lagi, langsung otomatis bisa buka entitas atau komoditas di sektoral Kemendikbud atau di tempat yang lainnya, sektor kementerian yang lain, misalkan ada alat kesehatan di Kemenkes atau alat pertanian SMK di Kementerian Pertanian gitu, atau di lokal, baik lokal Bapak Ibu sendiri itu pasti sudah bisa, atau lokal sebelahnya itu sudah otomatis bisa. Dan ini di bidang pendidikan ya, setidaknya yang terkait dengan belanja kita semua, khusus bidang pendidikan tuh biasanya ada 2 besaran. Ada bangunan dan peralatan ya. Kalau bangunan, kalau kita breakdown isinya juga di dalamnya pasti jasa dan bahan dan peralatan lagi. Sehingga concern di PDN ini kita fokus di sini kita bahas terkait dengan peralatan. Dan juga sebagai informasi saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu, untuk DAK 2023 ada lagi alokasi untuk belanja buku ya. Belanja buku ini pun sudah kita siapkan. Jadi sudah ada etalase peralatan pendidikan khusus. Jadi apapun kebutuhan Bapak Ibu tentang peralatan pendidikan nanti DAK ataupun APBD, silahkan untuk bisa ditayangkan di etalase peralatan pendidikan. Sangat sederhana. Kalau sebelumnya Bapak Ibu pasti banyak komunikasi dengan kami, Pak sudah tayang atau belum, Pak sudah tayang atau belum, karena dulu prosesnya itu panjang. Sekarang pendek. Itu yang penting sudah terdaftar di
sikap ya Pak ya, langsung penyedia bisa tayangkan produknya, sederhana sekali, dan 1 hari bisa tayang itu, karena tidak lagi panjang-panjang. Jadi nanti apapun kebutuhan Bapak Ibu setelah identifikasi, cek di katalog belum tayang, sampaikan kepada penyedia potensial untuk daftar ke katalog untuk tayang, baru Bapak Ibu belanjakan di katalog. Sama juga terkait dengan misalkan kebutuhan yang lain seperti buku ya. Tapi buku teks itu, buku teks utama untuk K13, untuk kurikulum Merdeka itu sudah ditayangkan juga. Dan juga buku non-teks, yang ini menjadi salah satu menu di DAK 2023 juga sudah kita proses. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa belanjakan. Pak, bisa nggak belanja ke misalkan UMK setempat, belanja bukunya? Bisa, silahkan. Nanti di slide berikutnya ada. Nah ini ya, di katalog sektoral untuk buku khususnya, kalau di peralatan pendidikan masih ada di katalog nasional ya. Di sini ada buku non-teks nomor 2, kalau buku yang teks utama nomor 5. Jangan pilih nomor 3, nomor 4 ya. Kalau nomor 3, nomor 4 itu untuk para penjualnya. Tapi kalau Bapak Ibu belanja itu di nomor 2 dan nomor 5 ya. Nah, jangan lupa kalau Bapak Ibu mencari peralatan pendidikan itu jangan di satu entitas atau komunitas saja. Bisa ada di nasional, bisa ada di sektoral, bisa juga di lokal. Ini contoh di nasional khususnya di peralatan pendidikan, dan kalau terkait dengan elektronik perkantoran ada di PEP itu ya. Termasuk tadi salah satu komoditas di konsolidasi ya. Konsolidasi ini belum saya kutip di konsolidasi. Terus misalkan di sektoral ada di peralatan pendidikan sektoral di Kemendikbud, ada di kesehatan, ada di pertanian, mungkin ada di tempat lain. Jadi cek and recheck produk yang Bapak Ibu perlukan tuh ada di mana, dan sudah ada menunya ya di katalog LKPP, ada searching gitu ya, searching produk. Dan ini serupa dengan yang tadi disampaikan oleh LKPP, karena di sini ada peralatan pendidikan yang tahun 2023 pun masih teralokasikan dan sepertinya lebih besar Pak Iwan. Karena ada rencana kalau ini disetujui menjadi tahun terakhir pemenuhan untuk Chromebook untuk seluruh satuan pendidikan di 2023 ya. Dan 6 inilah yang diantaranya yang untuk bisa memfasilitasi ya kebutuhan untuk TIK, baik itu untuk Chromebook maupun administrasi perkantoran yang tadi sudah disampaikan detailnya oleh Pak Iwan. Dan terkait peralatan pendidikan, Bapak Ibu sudah tidak usah nunggu-nunggu lagi, semua kategorisasi sudah ada, mulai dari APE untuk PAUD, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi, terus peralatan pendidikan sanggar kegiatan belajar, SKB, juga mebeler sekolah. Semua sudah ada dalam satu etalase nasional peralatan pendidikan. Kalau Bapak Ibu cari di situ belum ada barangnya, tinggal informasikan kepada calon mitra yang potensial untuk tayangkan. Nanti cara tayangkan seperti apa, Pak Iwan lebih paham, itu sangat mudah sekali ya. Jadi sekarang tidak usah nunggu-nunggu lagi, 1-2 hari sudah bisa tayang. Jadi kalau nyari di sini belum ada, kebetulan Bapak Ibu tinggal informasikan kepada penyedia untuk tayang, nanti Bapak Ibu tinggal belanja lewat katalog. Nah ini ya, banyak ini di di kategori tadi ya, peralatan pendidikan nasional. Ini contoh-contohnya dari yang 400 juta satu barang sampai yang mungkin hanya 1-2 juta juga ada. Dan syaratnya hanya sederhana, ini saya sampaikan karena saya ingin menginformasikan ini dibantu oleh Bapak Ibu untuk UMK lokal. Jadi sederhana sekali. Ini hampir semua UMK bisa. Ini untuk bisa jualan peralatan pendidikan. Akta pendirian, izin usaha, NPWP, surat pernyataan. Ini umum. Ya. Contohnya misalkan APE luar ruang. Kalau APE luar ruang, masa Bapak Ibu belanja dari Jawa, misalkan ayunan, itu mahal di ongkos. Padahal sudah banyak yang bisa buat di tempat Bapak Ibu kan? Ayunan atau lain APE luar ruang yang itu Bapak Ibu butuhkan. Silahkan UMK lokal untuk daftar dengan syarat hanya seperti ini. Jadi bisa. Ini yang diharapkan oleh pemerintah, oleh Presiden dan kita semua, biar UMK lokal itu tumbuh ya. Dan bisa, tidak harus di katalog lokal, bisa daftar di katalog nasional peralatan pendidikan. Mau dibuka di katalog lokal juga silahkan. Untuk buku, misalkan ada juga UMK lokal yang jualan buku, silahkan. Syaratnya juga sama, sederhana.
Paling yang perlu diperhatikan hanya untuk NIB nomornya ya, pedagang besar atau pedagang eceran. Dan saya yakin ini kebanyakan punya. Yang lainnya sama, NPWP, akte, dan menjadi mitra prinsipal buku teks utama dan atau prinsipal buku non-teks. Itu saya yakin kalau mereka diminta untuk bermitra dengan UMK lokal, mereka pun terbuka. Itu kalau di mana data terkait dengan prinsipal buku teks utama, prinsipal buku non-teks bisa diakses di Pusbuk Kemdikbud atau buku.kemdikbud.go.id. Itu ada daftarnya. Misalkan kalau untuk prinsipal buku teks utama ada percetakan itu ya, misalnya percetakan punya Jawa Pos, punya Gramedia gitu. Terus misalkan untuk penerbit buku non-teks juga mungkin Gramedia, Intan Pariwara dan itu ada listnya yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Nanti mohon izin Bapak, waktunya sudah habis. Baik. Ya, terima kasih. Mohon maaf menyela sesi paparan Bapak Herdiana, namun terima kasih atas info yang telah disampaikan Bapak. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, tentunya juga bagi para peserta yang hadir secara online. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuka paparan yang akan disampaikan oleh Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan 2, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ucup Hidayat SSI MM. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati ini para panelis. Ini ada mitra saya hampir setiap hari nih. Karena kami kebetulan di Ditjen Bangda, saya dengan Bu Nyimas sama-sama di Ditjen Bangda. Tapi apresiasi sekali, tepuk tangan dulu ini untuk Aser ya, luar biasa. Ya saya dengan Bu Nyimas satu kantor Pak, tapi jarang ketemu. Jadi baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini yang saya hormati, ini Profesor Nelson nih, luar biasa. Kakandaku, salam hormat, izin Kakanda. Jadi sekali lagi memang Aser ini luar biasa. Saya dengan beliau juga baru hari ini ketemu nih di ruangan yang beserta teman-teman semua ini, terutama di OPD Dinas Kominfo Statistik dan Persandian. Atau kalau sering kita ketemu lebih dikenal dengan diskotik. Jadi bukan ke diskotik Pak. Jadi Dinas Kominfo Statistik dan Persandian. Ada yang menggunakan Dinas Kominfo Persandian saja, statistik ada. Dan rekan-rekan juga dari OPD Dinas Pendidikan ya. Ini juga luar biasa sekali hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya. Izin mungkin barangkali saya membuka masker karena ngap ini. Ya. Jadi hari ini saya mencoba untuk bagaimana pengawasan dan pengendalian produk teknologi, keamanan cyber dan sandi lingkup pemerintah provinsi. Ya, karena memang sangat penting sekali, tapi paling tidak Ditjen Bina Bangda mengawal 32 urusan ya dalam pelaksanaan tataran pemerintahan yang ada di pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten kota. Sejak kami melakukan pembinaan dan pengawasan ya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memang dibagi habis sudah 32 urusan berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Nah hari ini kebetulan saya diamanatkan untuk mengawal urusan di Kominfo, Statistik dan Persandian. Nah 3 urusan. Nah hari ini kita coba bicara tentang bagaimana mekanisme penyelenggaraan urusan di bidang persandian. Tetapi ada mitra kerja kita satu lagi, adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya, ini sangat penting, mungkin barangkali dalam pertemuan berikutnya nanti bisa dihadirkan bersama-sama di sini karena mereka lah yang secara teknis nanti mengetahui bagaimana keamanan persandian yang dilakukan di dalam pemerintah daerah.
Nah, konteksnya adalah hari ini kita coba bagaimana bicara masalah pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Terus bagaimana pembagian kewenangan urusan pemerintahan yang sifatnya konkuren, bidang persandian, ya. Karena teman-teman Dinas Kominfo ini ada 3 urusan, ya, ada telekomunikasi, tadi sudah dijelaskan bagaimana penguatan bidang telekomunikasi, ada bidang statistik, ya, Satu Data Indonesia, SPBE juga di dalamnya, dan hari ini kita coba bagaimana pengamanan terhadap persandian ini. Terus ketiga adalah implementasi kebijakan urusan persandian dalam mendukung arah pembangunan nasional. Nah, ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Kita melihat bagaimana pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini ilmunya saya dapatkan dari Pak Profesor Nelson ini. Dulu kita sama-sama berjuang. Saya sebentar lagi mungkin Prof, orasi saya nanti akan menyusul karena sama-sama kita dulu pada saat beliau sudah menjadi pejabat, saya masih staf nih. Tapi alhamdulillah saya diberi rezeki untuk tetap studi sampai program S3. Nah, beliau sudah selesai, saya baru sekolah. Nah, hari ini kita coba melihat bagaimana pembagian kewenangan urusan, ya, yang ada di dalam tata pemerintahan baik di provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Di pembinaan secara umum di dalam pasal 37 8 ayat 1 Undang-Undang 23 2014, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ya. Nah, ini ada Binwas umum. Nah, ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sementara pembinaan pengawasan oleh kementerian dan lembaga. Ini Binwas teknis. Nah, dalam konteks ini, ya, karena kita bicara tentang pengamanan persandian, sudah barang tentu kementerian dan lembaganya, salah satunya adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Dulu Prof namanya Lemsanek dulu, Prof. Zaman kita dulu Lembaga Sandi Negara. Nah, sekarang sudah jadi Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, ini mereka melakukan Binwas teknis nih. Ini diamanatkan di dalam pasal 379 ayat 2, ya, melalui pembinaan dan pengawasan. Lanjut, bagaimana pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ini? Ya, Mendagri, ya, sebagai Binwas umumnya, ya kan, terus kementerian dan lembaga teknis, ya, ini pembinaan pengawasan teknis. Ya, dulu kita masih 34 provinsi, sengaja nih Prof, nanti mungkin ada tambahan, ya, 3 provinsi baru yang sudah di undang-undangnya diresmikan di Papua. Jadi mungkin barangkali sudah 34 lagi, ya, sudah tambah, ya, 36 semestinya. Ini tambah 3, hampir 39, ya. Nah, ini luar biasa sekali pengembangannya. Terus ada beberapa kabupaten kota juga yang dalam konteks pelaksanaan urusan. Nah, secara nasional ini dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, ini juga berdasarkan amanat undang-undang. Bagaimana pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, ya, dilaksanakan oleh Menteri Teknis dan Kepala Lembaga Pemerintahan non-kementerian. Nah, ini juga hari ini saya senang sekali bisa berkumpul ini sama Pak Direktur Iwan, sama-sama Pak. Kalau Direktur saya juga sama-sama Iwan, Iwan Kurniawan. Jadi ini rupanya mungkin Pak Dir dari Sunda juga, ya kan? Kalau Pak Iwan dari Kuningan, jadi sama-sama USA, orang Sunda asli katanya. USA. Terus kedua, Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum. Nah, ini juga jelas amanat konstitusi. Terus Menteri Teknis dan Kepala Lembaga Pemerintah melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan ke daerah provinsi. Nah, ini mungkin barangkali Bapak dan Ibu sekalian sudah hatam, ya, di luar kepala. Tetapi pada saat pertemuan kita kali ini sangat penting sekali kita mengingatkan bagaimana posisi atau peran lembaga pemerintah yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Nah, apa saja aspek Binwas umum dan bentuk-bentuk kegiatan ini sudah jelas di dalam konteksnya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Direktur, juga beberapa hal yang sangat penting. Kedua, bagaimana proses sinkronisasi, ya, perencanaan dan penganggaran. Nah, ini sangat penting. Ya, karena Dirjen Bina Pembangunan, namanya juga Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Ya, kita
bicara ke dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ya, bagaimana kita melihat secara utuh ya dokumen perencanaan daerah sehingga sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah itu menjamin penganggaran tepat sasaran untuk mencapai target pembangunan nasional. Nah, ini koridor dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada di pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten kota. Terus kedua, pembagian kewenangan pemerintah yang konkuren urusan bidang persandian. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya diberi tema oleh panitia tentang bagaimana urusan bidang persandian. Ya, karena kalau Menteri Dalam Negeri sebagai Binwas umum, maka kita bicara kepada konkuren urusannya, NSPK-nya. Tapi kalau teknisnya mungkin Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya, jadi ini jelas tadi saya sudah utarakan bagaimana pembagian kewenangan yang habis dia dibagi urusannya. Nah, ini sub urusan yang ada persandian ini berdasarkan amanah undang-undang pemerintah daerah. Nah, ini juga barangkali nanti kita bisa pahami secara bersama dan saya lebih senang nanti kita lebih banyak berdiskusi. Nah, bagaimana pembagian kewenangan urusan pemerintah konkuren berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Ya, di lampirannya itu. Ya. Di sana jelas ya bagaimana persandian ya untuk pengamanan sampai ke aktivitas sertifikasi. Ada analisis sinyal. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Di dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada di daerah, di dalam RKA SKPD-nya ini jelas. Ya, kalau Bruri itu bilangnya sudah tidak ada dusta di antara kita. Ya. Jadi dokumen perencanaan pembangunan inilah yang nanti akan berbicara bagaimana pelaksanaan pembangunan yang ada di pemerintah daerah. Ini sudah tertuang nih di dalam lampirannya. Bagaimana urusan-urusan persandian ini dilaksanakan oleh pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, ini pimpinan-pimpinan direksi ASER ini mungkin barangkali, oh ternyata Pak Ucup memang semua urusan sudah dibagi habis dan di dokumen perencanaan. Jadi inilah kerja kita di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Ini juga sama, Bapak dan Ibu sebagian bagaimana melihat pembagian kewenangan tadi sudah dibagi habis ya untuk persandian, pengamanan informasi. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman dari Kominfo bagaimana peran pusat ya, bagaimana provinsi, bagaimana kabupaten kota. Nah, secara teknis Kementerian Kominfo lah yang punya kewenangan untuk melaksanakan urusan-urusan yang sifatnya ke teknis. Nah, bagaimana persandian untuk pengamanan informasi di pusat? Bagaimana persandian untuk pengamanan informasi di provinsi dan kabupaten kota? Terus akreditas dan sertifikasi itu adanya hanya di pusat, sementara provinsi dan kabupaten kota kewenangannya tidak diberikan. Nah, bagaimana analis sinyal? Ya, pusat juga melaksanakan, tetapi provinsi dan kabupaten kota tidak melaksanakan. Nah, ini secara filosofis pada saat pelaksanaan perumusan undang-undang pemerintah daerah ini diharapkan memang pembagian kewenangan itu menjadi urusan yang sifatnya konkuren di dalam pelaksanaan urusan Kominfo, statistik dan persandian, khususnya di persandian. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana pengembangan urusan persandian ya yang dilakukan oleh Kemendagri, oleh BSSN ya. Jadi kami dalam rangka pelaksanaan pembinaan urusan secara umum ya di Jenbangda melakukan kegiatan setiap tahunnya adalah rapat koordinasi teknis Rakortek Renbang. Biasanya di awal tahun anggaran. Sehingga dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan di daerah ini sudah kita petani ya. Di petani itu artinya setelah rumusan dari RKP pemerintah ditetapkan, maka dirumuskanlah rencana kerja pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten kota. Dan kami setiap tahun di Dirjen Bina Bangda melakukan rapat koordinasi teknis. Seluruh 32 urusan itu kami kawal untuk bagaimana penetapan indikator, bagaimana pelaksanaan
urusannya masing-masing dari terutama di persandian ini. Nah, inilah hal-hal yang sangat teknis ya dalam rangka pelaksanaan persandian. Bagaimana implementasi Bapak dan Ibu sekalian kebijakan persandian dalam mendukung arah pembangunan nasional ini sangat penting sekali. Ya, ini tema RPJMN kita 2020-2024 ya. Kebetulan dalam waktu dekat nanti Prof kita harus pindah ke IKN ini. Jadi IKN kita harus diisi nih. Tahun 2024 kita sudah harus upacara pertama Presiden Pak Jokowi ya, tanggal 17 kita harus sudah di IKN ya. Nah, persoalannya kalau Prof masih hitam rambutnya, kalau saya sudah meninggalkan dunia hitam nih. Jadi saya sudah jadi ada hal yang mendasar bagaimana Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, berkesinambungan. Ini memang ranahnya teman-teman di Bappenas, tetapi paling tidak kita memahami tema RPJM di tahun 2020 hingga 2024. Nah, ini kita melihat sebagaimana keseluruhan, bagaimana agenda pembangunannya dalam rangka pelaksanaannya. Terus bagaimana dalam konteks kita pengamanan terhadap urusan persandian, ya. Di sana memang aspeknya adalah agenda kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Ini sangat penting sekali, sehingga kita melihat beberapa indeks targets ya yang ada di dalam RPJMN 2022. Nah, semua sudah terdokumen di dalam RPJMN. Bagaimana kegiatan di tahun 2020 hingga 2024. Sekarang kita berada di tahun 2022 ya. Ini ada indikasi targetnya bagaimana program ya kan penguatan NSOC BSSN ya. Nanti kalau teknis tanya sama teman-teman BSSN ya. Mohon izin Bapak waktunya siap, 1 menit lagi. Siap. Saya sudah disumplit nih sama moderator. Terus kedua bagaimana pembentukan dan penguatan CISET ya yang ada di 27 kementerian dan lembaga daerah. Ini sangat penting sekali. Inilah apa yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan persandian. Ya, total semua ada di dalam RPJMN kita. Ini sama kita lihat ada prioritas nasional, program prioritas dan kegiatan-kegiatan prioritas yang ada di dalam proyek prioritas BSSN. Ya, ini mungkin barangkali Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa membacanya secara langsung dan kita lebih banyak berdiskusi, ya ini secara umum saja. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan program dan kegiatan di dalam Dokrenda berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang menjadi program dan kegiatan Bapak di dalam Dokrenda, baik yang ada di dalam kegiatan. Ini semua sudah dari urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai ke nomenklatur urusan ya. Ya. Ini semua ada di dalam dokumen perencanaan daerah dan ini dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ya. Ini juga sama, saya rasa ada kinerja indikator targets pembangunan daerah bidang persandian, ya. Ini hampir setiap kali, ya. Hampir setiap tahun kita lakukan evaluasi pelaksanaan kegiatannya. Ya, bagaimana menguatkan keamanan cyber lingkup pemerintah daerah. Ya, ini juga kinerja dan indikatornya sehingga di dalam penyusunan RKPD tahun 2023 ini sudah didokumentasikan di dalam dokumen RKPD pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini juga sama bagaimana dukungan pagu anggaran ya di dalam pelaksanaan kegiatan persandian yang ada. Ya, ini saya tidak akan membahas karena sudah disumprit sama moderator, tetapi paling tidak ingin saya sampaikan bahwa memang kelembagaan dan dukungan anggaran yang ada di pemerintah daerah saat ini sangat masih kelihatan jauh sekali ya dengan program-program yang ada. DKI Jakarta ini mungkin barometer ibu kota ya, ini tidak bisa kita jadikan tolok ukur. Ya, terus beberapa daerah-daerah yang apresiasi sekali memberikan dukungan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun bersumber dari APBD. Ini juga sama, ini indikasi awal permasalahan urusan pemerintah bidang
persandian yang mungkin barangkali perlu kolaborasi kementerian dan lembaga sebagai rencana tindak bagaimana menyelesaikan urusan-urusan yang ada di bidang persandian. Nah, yang sangat terpenting Bapak dan Ibu sekalian adalah pertama bagaimana hal-hal perlu pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan urusan persandian. Pertama, pahami jenis pelayanan urusan pemerintahan bidang persandian sesuai kewenangan daerah. Ya, jadi tidak lagi hanya bertugas di bidang administrasi atau pengamanan informasi saja, kembangkan seluas-luasnya tetap koridor aturan yang berlaku. Nah, ini sangat penting sekali. Kedua, berkoordinasi dengan stakeholder lainnya pada masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan pematangan materi dan substansi pembinaan pengawasan dan pembinaan umumnya. Ketiga, hitung kebutuhan sumber daya untuk menyediakan layanan persandian. Keempat, identifikasi jenis layanan persandian yang tidak bisa dipenuhi dan hitung biaya untuk layanan persandian yang tidak bisa dipenuhi. Kelima adalah koordinasi langkah untuk memenuhi kebutuhan layanan antara daerah dan pusat. Nah, ini antara Badan Cyber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis serta Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Ucup Hidayat atas paparannya. Mohon maaf harus saya sumprit begitu ya Pak ya, mengingat ini sudah jam makan siang. Namun Bapak Ibu, mewakili para peserta hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para panelis ya, Bapak-Bapak, Ibu, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan hari ini. Sekali lagi semoga semua informasi yang disampaikan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon berdiri Bapak-Bapak, Ibu semua, karena selanjutnya kita akan memberikan plakat ya dari Acer Indonesia kepada para panelis hari ini sambil tim kami men-take out sofa dan table.